Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Gusnita dengan NIM 2230103066. A. Konsep dasar rencana RPPS atau M. 1. Pengertian rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Rencana adalah serangkaian tindakan persiapan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. RPPS atau M menggambarkan peta perjalanan perubahan sekolah madrasah dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sehingga mutu pelayanan sekolah atau madrasah sangat tergantung dari input yang diterimanya dan proses yang dikerjakannya. Jika pelayanan sekolah atau madrasah ingin ditingkatkan, maka input dan proses dalam madrasah itu harus disempurnakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rencana pengembangan sekolah atau madrasah adalah rancangan yang dibuat oleh suatu sekolah dengan tujuan mendapatkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. 2. Landasan hukum rencana pengembangan sekolah. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Perkemendikbud Nomor 69 Tahun 2003 tentang Kerangka Dasar Mata Kuliah SMA, MA, Perkembangan Dikbud RI Nomor 71 Tahun 2003 tentang Buku Pembelajaran dan Buku Pelajaran. 3. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPPS. Tujuan rencana pengembangan sekolah adalah agar sekolah dapat mengetahui hal apa yang harus dilakukan, kewajiban apa yang harus diselenggarakan pendidikan, serta dapat merinci tindakan apa yang harus diambilnya. 4. Pentingnya rencana pengembangan sekolah atau madrasah RPPS atau M. Secara hebat, RPPS atau M memiliki dua jenis, yaitu RPPS atau M untuk jangka panjang 6 tahun pertama dan menengah selama periode yang sama yang disebut sebagai Renstra, dan RPPS atau M untuk jangka pendek pada tahun ke-7 yang disebut sebagai rencana operasional. Pembuatan RPPS atau M, prosedur mengacu pada bahasa yang digunakan dalam pembuatan RPPS atau M. Begitu pula selama proses pembuatannya. Secara substansi, program pendidikan yang dilaksanakan dalam RPPS atau M sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lembaga, meski menunjukkan beberapa kekeliruan SNP. B. Prinsip, kriteria, dan sistem RPPS atau M. Yang pertama, prinsip-prinsip rencana pengembangan program sekolah madrasah. 1. Terintegrasi penuh, yang berarti terintegrasi berarti terpadu. Setiap komponen atau bagian atau orang yang terkait harus dirancang untuk mendukung satu sama lain. Kedua, mengacu pada tujuan. Rencana pengembangan harus disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, objek 4. Efektif berarti mencapai tujuan, efisien berarti menggunakan sedikit usaha, fasilitas, dan uang. Kedua, kriteria RPS yang baik. Yang pertama, dilihat dari keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, keluasan, cakupan, dan kepekaan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Ketiga, kualitas dan kuantitas pendidikan yang diharapkan. Keempat, analisis kesesuaian. Kelima, kelengkapan unsur-unsur rencana strategis. Keenam, cakupan jenis program, kesetaraan, kualitas, efisien, relevansi, dan kapasitas. Selanjutnya, manfaat dan penerapan rencana dan renov dalam masalah pendidikan, dan rencana strategis dan kelayakan strategis implementasi renov. 3. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPPS. Tujuan rencana pengembangan sekolah adalah agar sekolah dapat mengetahui hal apa yang harus dilakukan, kewajiban apa yang harus diselenggarakan pendidikan, serta dapat merinci tindakan apa yang harus diambilnya. Baiklah, saya Syafri Wahyuni akan melanjutkan presentasi makalah ini. C. Program pengembangan sekolah atau madrasah. Yang pertama, sasaran program pengembangan sekolah atau madrasah. Yang pertama ada aspek output atau input sekolah madrasah. Kekurangan yang ada pada masing-masing indikator pada masing-masing aspek juga cukup beragam.
pengajaran, manajemen, dan aspek lain dari proses pendidikan yang tidak memenuhi kriteria adalah indikator dalam hal ini. Pada aspek input sekolah atau madrasah seperti indikator siswa, kurikulum, guru, sekolah atau madrasah, tenaga pendukung, organisasi dan administrasi, sarana dan prasarana termasuk ruang kelas, laboratorium, ruang multimedia, perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, WC, dan infrastruktur fasilitas pendukung lainnya seperti pembiayaan lingkungan sekolah madrasah, hubungan atau kerjasama dan budaya. Yang kedua, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan dalam program dan kegiatan pengembangan sekolah atau madrasah. Ada beberapa hal yang sangat penting dalam penyusunan RPPSM adalah pertimbangan segala aspek yang dapat mempengaruhi kesempurnaan RPPSM, yaitu yang pertama, kemampuan memahami potensi sumber daya sekolah atau madrasah dan lingkungan. Yang kedua, kemampuan memahami kelemahan dan ancaman terhadap pelaksanaan aplikasi. Yang ketiga, kemampuan membaca peluang yang ada untuk dijadikan dasar aplikasi pengeluaran. Yang keempat, memudahkan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPSM. Dan yang kelima, ketetapan pemilihan prioritas atau perangkat lunak keruntutan yang dikembangkan dalam RPSM. Membuat RPSM disusun dengan baik dan semakin memberikan kemudahan dan kapasitas langkah bagi sekolah atau madrasah pada khususnya dan pihak lain pada umumnya dalam melakukan pengontrolan. Pembinaan dan penilaian keberhasilan sekolah atau madrasah dalam menyelenggarakan sekolah atau madrasah. Ketiga, aspek-aspek program pengembangan sekolah atau madrasah. Yang pertama, ada pengembangan sumber daya manusia sekolah atau madrasah. Aspek-aspek sumber daya manusia sekolah atau madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tim pengembangan sekolah dan madrasah, sasaran aplikasi, pengembangan pengurus calon peserta didik baru, sasaran atau tujuan jangka pendek atau tujuan situasional dan perangkat lunak yang dapat dikembangkan antara lain yang pertama, penerimaan calon peserta didik, dan yang kedua, sasaran adalah terwujudnya rekrutmen dan penerimaan calon peserta didik baru. B. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah terwujudnya KTSP di sekolah atau madrasah sesuai kondisi dan kemampuan sekolah atau madrasah sehingga program aplikasi yang dapat dikembangkan antara lain yang pertama, sosialisasi dan penetapan Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 pengumpulan dokumen dan referensi untuk bahan penyusunan KTSP. Lalu pembentukan tim khusus pengembangan KTSP, pelaksanaan penyusunan KTSP, dan pelaksanaan penyusunan Kurtilas sejak tahun 2013. Pengembangan proses belajar mengajar atau PBM. Target asal pengembangan PBM yaitu terwujudnya PBM di sekolah atau madrasah yang sesuai SNP sehingga acara-acara yang dapat dikembangkan diantaranya pertama sosialisasi dan penetapan berbagai strategi pembelajaran, lalu peningkatan perencanaan proses pembelajaran, peningkatan pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan berbagai strategi pembelajaran, kemudian peningkatan pembelajaran pembuatan modul, yang kelima peningkatan pengembangan penilaian hasil pembelajaran, yang keenam peningkatan pengembangan pengawasan pembelajaran dan sebagainya. D. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Dari pengembangan sarana dan prasarana adalah terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah atau madrasah yang sesuai SNP sehingga aplikasi program panduan sekolah atau madrasah berpotensial menjadi SSN yang dikembangkan adalah memanfaatkan dana yang ada dan atau mencari alternatif lain dalam penambahan. Struktur model pengembangan mutu sekolah dibuat sebagai acuan dalam pengembangan dan pengembangan mutu pembelajaran serta proses pendidikan dibangun melalui 3 komponen utama. Mesin manajemen, yaitu memasuki proses dan keluaran memiliki beberapa komponen utama yang sangat dibutuhkan yaitu yang pertama kebijakan,
yang kedua kepemimpinan, yang ketiga siswa, yang keempat fasilitas, yang kelima pendana, yang keenam guru, yang ketujuh kurikulum, dan yang kedelapan stakeholder, pemangku kepentingan. Proses meliputi semua kegiatan pengelolaan proses pendidikan dan strategi nilai mutu. Langkah-langkah dalam menyusun RPPSM. Yang pertama, mengkaji kebijakan yang relevan. Pembangunan sekolah atau madrasah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, sebelum mulai menyusun rencana, perlu dikaji kebijakan-kebijakan yang terkait. Misalnya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tidak mungkin kita menggunakan kurikulum selain kurikulum yang berlaku, karena kebijakan dapat menyatakan kurikulum berlaku secara nasional. Yang kedua, menganalisis kondisi sekolah atau madrasah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, atau kekurangan sekolah atau madrasah. Lebih baik bila dilakukan dengan teknik SWOT, sehingga dapat diketahui benar apa kekuatan, kelemahan, peluang, atau kesempatan ancaman dihadapi sekolah atau madrasah. Langkah ini memerlukan data keterlibatan sekolah atau madrasah, meminta serta yang khusus oleh sebab jika perlu dapat bantuan pakar. 3. Merumuskan tujuan sesuai kebijakan yang berlaku dan hasil analisis kondisi sekolah atau madrasah. Rumuskan tujuan yang ingin menggambarkan kondisi atau sikap setelah program selesai dilaksanakan. Jika tujuan jangka menengah sudah tercapai, maka tujuan jangka pendek dijabarkan asal tujuan jangka menengah. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi. Data yang mengumpulkan merupakan yang berkaitan menggunakan tujuan yang ingin dicapai, yang komponen-komponen atau faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan tujuan tadi. Misalnya, buat menaikkan NEM diharapkan dan hal siswa, kurikulum, perpustakaan, jadwal pelajaran, pola Eptanas, dan sebagainya. Yang kelima, menganalisis data informasi. Menganalisis catatan dan informasi catatan yang sudah terkumpul perlu dianalisis. Dalam analisis yang ditargetkan, baik masing-masing komponen secara terpisah maupun hubungan antara komponen, misalnya komponen siswa, guru, perpustakaan dianalisis secara terpisah, dan selanjutnya dicari hubungan satu dengan yang lainnya. Yang keenam, merumuskan dan memilih alternatif program. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian dikembangkan beberapa alternatif program, kemudian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan lebih dari satu program. Alternatif program tersebut kemudian dievaluasi untuk dipilih salah satu paling besar untuk mencapai tujuan, tetapi paling hemat dalam menggunakan tenaga, waktu, dan dana. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan. Sebelum dilakukan secara rinci sampai dengan tahap-tahap pelaksanaannya, dalam setiap tahapan harus jelas. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai, lalu kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, lalu siapa pelaksana dan penanggung jawabnya, kemudian kapan waktu pelaksanaannya, sarana prasarana, dan dana yang diperlukan. Jadi tahap ketujuh inilah yang secara nyata menjadi wujud rencana perkembangan sekolah dan madrasah, dapat diwujudkan dalam bentuk matriks. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.